Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita memulai pembelajaran pada materi kali ini membahas tentang service quality atau mutu layanan. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti saya akan mencoba memfasilitasi Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk memahami terkait dengan pengertian dari mutu dan layanan serta dikaitkan dengan dimensi mutu layanan, dan kita akhiri dengan model dari service quality itu sendiri. Selanjutnya, kalau kita bicara masalah mutu, ini sangat banyak sekali definisinya, baik yang sifatnya umum dari kamus yang sudah kita coba bisa lihat di halaman internet dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang artinya ukuran baik dan buruk suatu benda. Nah, itu disebut juga dengan mutu atau kualitas. Nah, dalam konteks mutu sebuah produk, baik yang berbentuk layanan maupun yang berbentuk fisik, maka mutu itu terkait dengan kepuasan dan bagaimana loyalitas pelanggan. Ada juga nanti mutu itu dikaitkan dengan kecocokan untuk digunakan. Nah, barangkali ini saya coba ambil dari berbagai sumber, di mana pengertian mutu itu adalah sesuatu yang memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam konteks ini, maka mutu disebut juga mutu dalam persepsi. Berikutnya, jika kita berbicara masalah karakteristik mutu layanan, maka mutu itu seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dapat berupa produk yang berbentuk barang fisik, dan ini biasanya bisa kita pegang secara nyata ya, maupun layanan atau servis yang tidak berwujud. Karakteristik mutu layanan sangat sulit didefinisikan karena memang elemen-elemennya mengandung sesuatu yang bersifat subjektif. Karakteristik mutu layanan memang sangat sulit untuk didefinisikan karena memang bersifat intangible ya. Tetapi itu bisa kita rasakan layanan tersebut, dan ini mengandung elemen-elemen yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, dalam evaluasinya pun nanti kita akan memiliki tingkat kesulitan dibandingkan mengevaluasi sebuah produk yang bersifat fisik. Misalkan kita ingin mengevaluasi sebuah produk berbentuk fisik seperti komputer, maka kita bisa langsung mengomentari ya, mengevaluasi bagaimana kinerja dari komputer tersebut. Tetapi pada saat kita ingin mengevaluasi sebuah layanan di museum katakan, itu kan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita raba secara nyata, tetapi kita merasakan ada sebuah layanan. Nah, maka itu yang disebut karakteristik mutu layanan. Pada saat kita ingin mengevaluasi sebuah mutu layanan, maka kita pasti mempunyai standar-standar mutu apa saja yang akan kita evaluasi. Nah, ini yang disebut dengan dimensi mutu. Standar yang dijadikan acuan pada saat kita ingin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan kepada pelanggan kita. Nah, dimensi mutu ini pun memiliki banyak ragamnya dari para ahli dan organisasi. Tetapi sejauh yang saya pahami selama ini, bahwa dimensi-dimensi tersebut pada umumnya secara substansi sama. Hanya saja memang ada beberapa ahli dan organisasi yang membuat istilah-istilah tersebut menjadi lebih bervariasi sesuai dengan bidang tugas dan keilmuan dari masing-masing para ahli. Berikut ini adalah contoh dimensi mutu yang mungkin ini sangat populer sekali kita sering temukan di antara berbagai dimensi-dimensi mutu lainnya. Dapat dirasakan tangible, handal, reliabilitas, tanggap, responsif, adanya sebuah jaminan, assurance, kepedulian, empati, maupun ketepatan, akurasi. Dalam versi yang lain, barangkali nanti kita akan menemukan juga seperti ini, ketepatan waktu, kelengkapan, keramahan, dan kesopanan, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, pengetahuan tentang penyedia, penampilan fasilitas, dan personel, serta reputasi. Nah, ini pada umumnya, sejauh yang saya coba pahami, intinya secara substansi sama, hanya saja mungkin ini lebih banyak
aspeknya dibandingkan dimensi yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Belum lagi nanti kita akan menemukan dimensi mutu yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi kesehatan, organisasi pendidikan, di mana mempunyai acuan dan pengklasifikasian aspeknya masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh dimensi mutu dari sebuah organisasi. Nah, kita tahu kan ini dari organisasi pemerintah yang saat ini kita terapkan dimensi mutunya ya, dari acuan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sini ada berbagai aspek untuk mutu layanan sendiri, ada persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Untuk yang manufacturing sendiri ada lagi aspek-aspek dimensi mutunya. Ini adalah contoh bagaimana dimensi mutu itu beragam. Ini adalah contoh dimensi mutu layanan yang saya sudah klasifikasikan untuk bidang pelatihan menggunakan contoh dari dimensi mutu yang begitu populer yang sering kita temukan selama ini. Ini adalah contoh dimensi mutu layanan museum dengan menggunakan aspek dimensi mutu lainnya yang kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita bicara model mutu layanan, maka sangat banyak juga kita temukan berbagai model-model tersebut di literatur. Nah, ini saya contohkan 3 saja, walaupun banyak sekali berdasarkan sepengetahuan saya selama ini. Ada model service performance, ada model Kronos, nama yang kita gunakan dalam pelatihan ini mungkin adalah yang disebut model ShareQual. Dan ini paling populer sekali model ini dan sudah digunakan di berbagai bidang layanan. Nah, di sini dia memiliki 5 kesenjangan, adapun fokus kita nanti untuk pelatihan ini adalah fokus kesenjangan yang kelima. Ini adalah fokus kesenjangan kelima di mana tingkat kepuasan pelanggan yang rasakan dari layanan kita merupakan kesenjangan antara apa yang dia harapkan, ekspektasikan, dan apa yang dia rasakan, persepsikan. Nah, tentunya dari sini nanti akan kita ukur dan akan menghasilkan mutu layanan yang dia rasakan. Nah, tentunya ini nanti juga semua mengacu pada dimensi mutu yang kita akan jadikan acuan untuk mengevaluasi seberapa baikkah layanan kita. Nah, kira-kira seperti ini untuk model kesenjangan kelima. Adapun ekspektasi pelanggan, biasanya dia dipengaruhi oleh komunikasi dari orang lain. Misalnya orang lain cerita tentang produk ini seperti ini. Di samping juga dia mempunyai kebutuhan individu dan pengalaman masa lalunya. Ekspektasi pelanggan juga dipengaruhi oleh komunikasi penyedia layanan ke pelanggan. Nah, bagaimana nanti penyedia layanan di museum misalkan memberikan komunikasinya kepada pelanggan itu mempengaruhi ekspektasi dari pelanggan tersebut. Adapun persepsi yang dia rasakan dari pelayanan tersebut, maka dipengaruhi oleh penyampaian layanan yang dia terima. Selanjutnya juga ada komunikasi penyedia layanan yang ini juga mempengaruhi persepsi yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. Sehingga dari 2 aspek ini akan ada kesenjangannya, apa yang dia harapkan dan apa yang dia rasakan. Kalau ekspektasinya tinggi, persepsinya yang dirasakan rendah, maka dia tidak puas. Kalau ekspektasi dengan persepsinya sama, maka dia puas. Tetapi, kalau ekspektasinya dia kecil, tetapi apa yang dia rasakan ternyata melampaui dari yang dia harapkan, nah itu sangat puas.